Jumpa lagi di Hobi PC. Di video kali ini gua akan sedikit memberi tutorial simple. Pastinya ini berguna banget buat kalian yang ingin belajar setting-setting mikrotik dasar kan, tanpa menggunakan router board. Nah, jadi ini cocok banget ya buat kalian yang ingin belajar tanpa mengeluarkan uang untuk membeli router board dari mikrotik. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Oke, pertama kita bahannya butuh yang namanya ISO dari OS Mikrotik ya, atau Mikrotik OS. Gua udah sediakan linknya di deskripsi ya. Untuk bahan kedua kita butuh yang namanya Oracle VirtualBox. Nah, VirtualBox, tapi gue udah menyediakan juga di link deskripsi, jadi langsung aja kalian download biar nggak ribet gitu ya, menuju set mana, takutnya kalian itu pusing. Jadi kalian tinggal pencet aja di link deskripsi, langsung download. Nah, setelah itu kalian buka ya seperti biasa. Nah, kalau udah di download itu kalian ekstrak seperti biasanya, diinstal sampai selesai. Nah, kalau udah sampai selesai kita buka virtual boxnya, dan ini udah ada contoh gua udah jadi ya, untuk mengsetting mikrotik virtualnya. Nah, pertama kalian bisa pencet atau klik tombol new yang ada pada tools ini ya. Kalian bisa masukin namanya sesuai dengan selera kalian. Contoh gua akan masukin mikrotik virtual router board. Nah, kalian bisa pilih type-nya untuk other dan versionnya juga other gitu ya. Next. Nah, jangan lupa nih, ini untuk memori virtualnya, atau kalian bisa apa ya, pahami ini adalah cuman pembagian memorinya doang ya, yang dibagi untuk si Mikrotik OS ini. Contoh gua akan bagi dia minimal 2 GB aja. Next, dan pilih juga create virtual disk now, create, dan di pilihan ini kalian bisa pilih PDI virtual box disk image. Kalian bisa pilih next, dynamic allocated, next. Nah, di sini untuk file location and size nya ini, yang dimaksud ini adalah ini untuk membagi penyimpanannya gitu ya, untuk si Mikrotik OS nya. Contoh gua akan kasih 1 GB aja ya, soalnya untuk ukuran Mikrotik OS ini enggak sampai 1 GB lah ya kalau udah diinstal ini ya. Kalian kalau mau cari aman bisa taruh 2 GB aja. Nah, kalian create. Nah, setelah itu kalian jangan dulu dibuka. Nah, ini yang udah dibuat tadi ya, kondisinya masih belum disetting apa-apa, jadi kalian bisa pilih tool setting ini. Kalian bisa pilih network. Nah, untuk di sini kalian bebas ya, untuk mau adapternya itu ada 4, tersedia 4 atau 4 port Ethernet ya, ini sebagai virtual. Untuk menyalakannya ini gampang, tinggal enable sampai adapter 4 itu kalian bisa pilih enable. Nah, ini untuk attached to nya itu kalian itu port yang kalian pilih itu mau digunakan untuk sebagai apa gitu. Contoh gua di sini untuk internal network, sini untuk host only adapter, di sini gua masukin ke bridge adapter, dan port 4 gua masukin sebagai bridge adapter juga. Nah, maksudnya ini gua di adapter 1 ini mau masukin sebagai internet network, atau sebagai masuknya jalur internet paket datanya. Nah, untuk di adapter 2 kita gua untuk men-setting host only adapter, yang dimana maksudnya ini gua akan jadikan port yang kedua ini sebagai untuk server gitu ya, untuk men-setting si Mikrotik virtualnya itu. Ini hanya virtual aja, cuman kalau di dunia asli itu pasti di port 2 ini dijadikan untuk server ya.
Nah, untuk yang ketiga ini bridge adapter. Jadi ini buat output si LAN-nya ini bisa kalian bebas gunakan apa untuk disambungkan ke access point atau ke perangkat lainnya. Dan begitu pula di port 4 sama fungsinya sama dengan di port 3. Kalian tinggal klik OK. Nah, setelah setting-setting seperti ini, kalian, oh iya, gue lupa. Untuk di sistemnya, kalian bisa klik prosesor ya. Jadi ini sesuaikan aja biar ya nggak terlalu lag gitu ya untuk membuka si MikroTik OS ini. Contohnya ini gua ada prosesornya itu ada 6 core ya. Jadi gua bagilah ya 2 core untuk si VirtualBox ini gitu. Ya jadi buat kalian yang masih 2 core atau 4 core, ya gua saranin kalau laptop atau komputer kalian masih 2 core ya udah 1 core-nya aja, 1 core buat VirtualBox dan satu lagi 1 core-nya itu buat jalanin Windows. Nah, terus bagaimana yang 4 core dan 4 core, segitu pun baliknya ya, 2 core untuk si VirtualBox dan 2 core lagi untuk jalanin Windows. Jadi ya 2 core lah ya udah cukup. Dan kalian klik OK. Nah, untuk step selanjutnya kalian bisa masuk ke start. Nah, kalian yang sudah kalian pilih ini adalah file ISO MikroTik OS-nya ya. Yang dimana yang kalian udah download tadi, kalian bisa masukkan di sini. Nah, ini virtual MikroTik OS-nya. Kalian bisa open, start. Nah, tunggu booting ya guys. Nah, untuk di bagian welcome to MikroTik software ya, ini bisa kalian klik A ya. Ini untuk menginstal DHCP atau tools yang ada di MikroTik ya nanti, atau di Winbox ya itu. Kalian bisa klik A tadi ya untuk memilih semuanya dan klik I. Dan di sini ada pertanyaan, do you want to keep old configuration, atau apakah kalian untuk menyimpan gitu data konfigurasi lama. Dan untuk di perintah ini kalian bisa pilih Y dan Y juga. Oke, di sini format ya. Tunggu prosesnya sampai selesai gitu. Nah, kalau udah di tahap ini bisa kalian klik enter dan booting kembali ya. Oh ya, kalau di menu ini muncul menu ini lagi, kalian bisa pilih tools ini di optical drive. Kalian pencet 2 kali dan pilih force on mount, dan kalian bisa restart kembali. Start. Nah, kalau udah sampai di tahap ini ada tulisan MikroTik Login, tandanya kalian bisa mengakses virtual OS ini, virtual OS MikroTik, dengan kalian mengakses Winbox atau mengsetting settingan MikroTik lah ya di Winbox seperti yang lainnya seperti biasanya. Seperti biasa kalian bisa klik Netboards, dan di sini udah terdeteksi ya. Ini tanpa perangkat apapun. Ini yang kalian buat tadi settingan virtualnya ya. Ini tanpa device tambahan, tanpa router board. Kalian bisa kalian masuk ke tools, dan yang awalnya legacy
ini belum di checklist, kalian checklist atau di enablekan legacy mode, karena ini versi virtual ya guys. Nah, bisa kalian connect seperti biasanya. Dan step untuk men-setting MikroTik virtual OS-nya ini sudah bisa. Nah, oke, cukup sekian tutorialnya dari gua.